Ini yang masih dicari tim-tim juga sebenarnya. Kalau dari gue nih ngeliatnya gimana nih? Ada celah apa yang bisa dimaksimalkan ngeliatnya- oleh Aurora? Apalagi ini game ketiga, game penentuan. Kalau Aurora kalah di sini berarti usai sudah perjalanan mereka di MSC. Dan TLPH di sisi lain. Mereka tinggal selangkah lagi untuk selangkah lebih dekat memperbaiki dari hasil mereka tahun lalu. Ya kalau aku mungkin ngelihatnya ya emang Aurora agak sedikit susah lah. Susah sih untuk ngebalikin menang satu game aja susah. Tapi apa yang Kita lihat celahnya? Maksudnya kita harus aku ngeliat eksekusi cari sih. possibility. Aku ngeliat eksekusinya sih. Mereka banyak keraguan. Yang aku bilang tadi kurang sinkron. Mereka kayak oke, kita dapat mau turtle tapi gak semuanya lunarnya di pick pack itu buat apa? Contohnya di game yang kedua gak terlalu jalan dari visi draft ke arah eksekusi di Line of Dawn. Dan itu yang perlu disatukan untuk at least bikin series ini ke game yang keempat. Oke, eksekusi dengan hero yang sudah mereka dapatkan. Dan kita ngeliat adanya Baxia di pick kembali. Tapi Budi ngerasa di sini Aurora kayak mereka nggak berani untuk berbuat sesuatu yang out of the box. Sebenarnya bisa kalau mereka mau ambil hero-nya TNZ ambil sekarang nih ya. Now Di or atas. never. Sekarang atau hilang nanti Jadi- dua band terakhir. Dan yang kedua ini beda nih. Dari Hayabusa tim nih Liquid. bisa. Draft mereka juga beda kan? Iya. Bukan Bukan Chushin. Chushin, yes. Dari Valen 1. Mau buka hero TNZ kah sekarang? Lampu-lampu. Oh. Kita nggak, sebelumnya kita bahas Rosa tidak menggunakan Valentina di sebelumnya. Karena ini adalah kali pertama di MSC. Sebelumnya malah di sini tuh Sanji yang pakai Valentina. Ya, ini kayaknya karena ada Farsa dia bisa ngambil, ada Avatar of the Guardian. Jadi sebenarnya ada opsi ngambil ultimate yang cukup game changer juga. Dan oke, responnya lagi dan lagi ya. Cici ini udah 3 game loh keluar untuk ditekan TLPH dan jalan terus loh. Ya balik lagi sih, satu ya ini aja ada Baxia, terus yang kedua War X Brute Force. Kalau teman-teman belum coba, kalian boleh coba. Kombinasi ya Om. Ya itu cepet banget tuh, Cici ditampar dengan apapun langsung sadar dia. Oh, bahwa jadi sales combo ini ya? Sales combo saya jadi salesnya War X plus Brute Force, silakan ya. Bukan Fight anti-CC ya, bukan anti-CC tapi ngurangin ya Om. ngurangin, Reduce, ya. ngurangin gitu. Tough boots, War X, Brute Force. Brute Force. 3 kombinasi itu. 3 lah, tapi kalau enggak ya tough boots dengan Brute Force. Ini kuncinya tough boots. Manis nih. Paris pasti. Ini Amon di ban, hanya bisa di ban lagi. Ini. Tetap ya. Ya karena menurutku mereka bisa ambil Amon tadi, karena Amon bisa untuk makan Parsha-nya di belakang kan, atau mainin charge dari Amon buat bisa kill Cici dan juga Gatot Kaca. Ya syaratnya ada Skypierce ya. Cuman ternyata mereka masih Ya minimal Oheb nggak pakai Granger dulu. dan nggak ada Pakito Om di game ini. Nggak ada sih mas. Ada Kalinya lap-lap. ya. Jadi kali ngasih ke Hayabusa. Hayabusa mau diambil kan? Bisa. Iya. Tapi kalau Hayabusa resiko sih, tetaplah menurutku main ke Fredrin. Jalur Masih tengah oke ya. ya, masih oke. Kecuali di ban di Fredrin ini. Apalagi tadi mereka nggak pikir loh satu game TLPH dengan Frederick Matilda. Wah itu lumayan. Tapi dia udah ada. Kayak kalau jadi Aurora di game kedua itu lebih baik lupakan aja, nggak ada yang bisa diperbaiki gitu di situ. Bener, kayak game Udah 1-2 mereka harus bisa runyam. banget. Bener. Anggapnya semua match-nya BO1 nih sekarang buat Udah, Fredrin. mulai dari awal. Tapi busanya di WN sendiri oleh tim Aurora nggak mau ngelepasin ke arah TLPH. Mungkin mereka mau ngamanin marksman yang main di belakang juga dan cukup rentan dari Hayabusa. Jadi Aurora antisipasi lah kayaknya, gerakan antisipasi. Karena kayaknya mereka mau MM jarak jauh. Moskow. Ya, tapi Moskovnya ada Moskov yang bisa diambil di Klan. Kanan apa kiri Om? Kanan dong. Mereka mau rebut duluan ya. Iya, kayak enak banget sih juga buat Moskov. Split push-nya ada, Baxia yang pusing nih kalau dari jungle nanti. Kalau berhadapan dengan Moskov. Tapi tadi Oheb, dia pakai Granger juga udah di ban, jadi Moskov dia tinggal Moskov. Ya kalau bukan Moskov ya detail. Detail. Tinggal 2 usianya sekarang. Habis ya. Nah kecuali skip Metro masuk tuh Ixia tuh. Tapi friendnya dulu. Dibuka. Dibiarin, monggo mau ambil apa MM-nya. Ya, kan pertukarannya masih ada, Kejawab. masih ada retail juga nanti buat dipakai. Masih nggak terlalu habis lah kasarnya. Dan istilahnya juga ya kalau seandainya dilepasin Fredericknya bisa jatuh nih, bisa diambil dengan Aurora. Mereka bisa main Ixia di belakang. Aurora mereka butuh source of DPS dan burst lagi sih. Ya mereka masih kurang damage ya. Damage yang besar, tapi tidak. Iya, sesuai. Main belakang. Wala Ixia. Ya, karena Muncul. seperti bawah sih. Kalian jangan bilang mau ahli nuju bukan, karena sudah ada blueprintnya, ada statistiknya.
Oke, Ada Ixia. ini bakal jadi jawaban untuk Aurora. Bikin Kalau game. mereka dapat friendly lebih enak sih karena sebenarnya boxnya bisa digeser kan. Tapi ini mereka bakal main kiting juga jadi masih oke lah ada kombinasi Matilda dengan Ixia. Tapi aku ngelihatnya lebih stable itu dari 4 awal nih yang dipilih dengan tim Liquid PH. Iya, karena ada Gatot Kaca nggak sih Om, ada bisa yang langsung loncat ke arah belakang. Kalau nggak di cover properly, ya Ixia-nya mungkin nggak akan bisa deal damage secara maksimal. Cuman tergantung juga nih pick terakhirnya. Mobilitas, nyari mobilitas. Ya bisa keluar kan dari range juga buat Ixia dan Parsianya sih yang jadi misteri nanti ini bisa cancel nggak pada strike-nya biar enak Oke. enakin Ixia. Bakal ke game 3 atau game keempat atau enggak? 3-0 lah. Dia udah bawa 3-0. Aku juga kayaknya 3-0 deh, eksekusi. Oke, yang lagi nonton, akankah jadi 3-0 atau kita akan ke game yang keempat? Dan langsung saja kita lihat bersama-sama, akankah series ini akan menjadi lebih panjang atau tidak? Ranger Mas dan juga Lim, ada suaranya? Hadir. Oke, tentunya kita udah siap untuk menyaksikan match point untuk tim Liquid Philippines. Apakah akan 3-0 atau bahkan ada game yang keempat? Karena tentunya di MSC 2025 RIWC apapun bisa terjadi. Jadi buat kalian semua yang di Jakarta, jangan lupa nonton Watch Party, ramaikan di sana karena setelah ini tim Indonesia akan bertanding. Itu dia. Tim Indo kapan bang? Tim Indo kapan bang? Abis ini ya. Setelah match ini ya, kalau ini 3-0 akan lebih cepat juga mainnya. Tapi kalau 2-1 ya pokoknya setelah selesai. Setelah PLPH sama Aurora selesai, itu akan ada Onyx ID kawan-kawan. Dan kita fokus dulu nih untuk match point untuk tim Liquid PH. Sebenarnya Irritan ini lumayan beresiko ya. Karena early-nya itu bakal rusak sih sama Ixia. Ixia tuh strong main banget soalnya. Betul, setuju. Tapi memang pilihannya emang gak banyak sih. Gak ada marksman yang enak lawan Ixia. Darahnya nambah terus. Terus juga range-nya jauh. Dia punya crowd control sendiri. Wah, itu memang mengerikan untuk Ixia. Cuma yang akan bakal coba menyambut Ixia ini sebenarnya di sini yang menjadi sudut pandang gue adalah Sanji sih lebih tepatnya. Gimana cara Sanji melakukan rotasi, gimana cara Sanji untuk nge-handle game ini, itu penting banget. Karena di game sebelum ini, Sanji dan JB lah yang ngegantiin sebuah gamenya. Iya. Karena itu memang hero-nya kan. Utility dan juga support. Matilda, Axusin. Itu enak banget. Tapi ya, agresivitas dari tim Liquid ini nggak kendor sama sekali loh. Dan gue ngeliat masalah terbesar ya sebenarnya dari Aurora Gaming itu Cici loh, tapi Cicinya lepas terus. Oh iya, Cicinya lepas terus. Mereka tuh seakan-akan lupa kalau Cicinya ini bisa benar-benar menghentikan dari Tianzi. Bukan artinya Cici ini sekarang begitu bisa dipegang. Terus kayak Rosa juga bisa kayak gitu. Blocking damage-nya sampai seperti Seven. Gak boleh sembarangan seperti itu. Dia seakan-akan punya semua lifesteal. Dia punya guiding wind, dia punya dart tambahan. Oh hit! One by one situation, jangan sampai stack ketiganya muncul. Kalau stack tiganya muncul yang di tubuh dan oh hit, itu si Gibung lifesteal naik. Itu dia, makanya gue bilang kan Irrital tuh harusnya di landing tuh nggak bakal flicker Rosa. Oh my god, flicker dan rusak. Plus menentukan oh hit. Akhirnya si Gibung bisa melakukan farming dengan ada gold laner full plating. Tapi nampaknya dia sadar dengan tidak adanya vision di mana Sanji berada, ada baiknya mundur ke arah belakang. Tahu? Aduh, retri sepertinya. Tertawa? Oh, retribution is on point. Kau tuh sih. JB bakal coba ditutup jalannya. Sanford coba melindungi JB tapi nampaknya tidak bisa. Tapi Sanford memilih untuk mundur ke arah belakang dibandingkan harus kehilangan lebih banyak lagi. Iya, yang nggak bisa dipaksa lagi. Tapi ini tempo dari Aurora juga naik nih. Mereka juga coba untuk menjawab agresivitas dari tim Liquid PH di awalnya dengan agresivitas balik. Dan hati-hati Sanji. Ini rotasi cepat dari Sanji tapi mau di solo kill. Sigi Boom bakal coba di solo kill, bakal coba ditahan dan satu point kill didapatkan tapi Sanji fight for defensive karena tidak ada defender restrict, tidak ada point kill tambahan dan habis 47. Selamat untuk Sigi Boom. Lihat, tidak ada yang bisa didapatkan di top lane dari tim Liquid. Iya, bottom lane ada adu mekanik sepertinya antara Lunar. Tapi ya di mid lane JP. Ini kenapa dabrak lagi di gunting? Oh, gagal untuk bisa ditabrak karena Sanji dan JP masih menjadi satu target utama. Dan ini menjadi sebuah catatan untuk tim Liquid. Lihat full barrage-nya. Bayangkan nanti dengan total di arah top lane, full barrage dari si Gibum ini bisa untuk nge-following up. Iya. Itu yang mereka harus pikirkan juga. Harus hati-hati juga ya, karena kan Ixia full bars diem. Sanji, Twitter extract-nya itu bisa masuk semua. Plus, Ohemnya pakai sprint. Maka dari itu gua rasa Irrital ini akan menang dari segi mobilitasnya. Dia bisa keluar dari areanya full barrage. Dan ya kita tahu damage dari Irrital kan ketika udah 3 item dengan 3 item kritikal utamanya. Sementara ya itu yang tadi pertanyaannya adalah early game-nya nih. Sekarang bawa Baxia dan juga Matilda. Tapi agresivitasnya
masih belum bisa ngelawan tim Liquid. Balik lagi nih, karena kiri kanannya landingnya pasif banget gitu loh. Betul. Cicinya unggulin landing, Gatot kacanya yang dipakai untuk team fight itu nggak bisa jalan duluan. Ini Rosa beneran nih, dia ambil ke arah heavy crossbow ketimbang ke arah Federal Strike. Mungkin miss. Mungkin miss atau mungkin mau kejar. Apakah coba di cancel atau enggak? Tapi Lunar agak cukup kebingungan untuk bisa catch up dengan Sunford. Sebenarnya karena dia agak sedikit terlambat, jadi keep up dia untuk menuju ke arah tahap berikutnya sedikit membuat Aurora Gaming kehilangan power sih menurut gua. Kartiji, ingat 1 point kill yang sudah didapatkan oleh Aurora Gaming atas keuntungan mereka dari top lane ini sangat penting. Kita lihat para pasukan dari tim Liquid mencoba membuka dengan Fedor SN, Heavy Glass Bolton, Ulsa membaskan kembali ke arah Sanji. Masih berusaha arah pelan, tapi Ulsa terperangkap karena jalan untuk bola flash for defensive dikeluarkan. Mencoba dijemput, tapi Kartiji tahu para pasukan dari tim Liquid dengan adanya Oheb berhasil mencoba untuk mengejar. Saya sekali Boom! Ditangkap Liquid for defensive dikeluarkan. Boom satu-satunya defensive move yang bisa dilakukan harus dikeluarkan karena terlalu dekat dengan cover. Tapi gue suka banget tadi gerakan Rosa loh. Dia berani banget untuk nge-zoning. Dia cancel filter extract-nya Sanji. Next-nya, tabrak lagi di bagian top dan gak dikasih recall Apex-nya. Apex gak dikasih tadi, itu dia full. Lihat permainan yang luar biasa. Full waras. Plus guiding win. Itu memang ya, karena guiding win gak nge-cancel channeling skill kawan-kawan. Seperti Odette misalkan, seperti full barracks juga misalkan. Maka bisa dikombinasikan bersama. Plus kali ini Sunford akhirnya dengan War X-nya selesai. Jadi kayak, wah lainnya lapu-lapu udah jadi mimpi buruk sih. Karena cicinya seakan-akan punya unlimited health yang dia gak akan pulang-pulang juga. Cuma baru kali ini nih, sepanjang 2 match, 2 game maksudnya, Ixia akhirnya Sigi Boom akhirnya unggul dari segi gold walaupun emang gak banyak. Iya, nggak apa-apa nggak banyak, tapi at least dia tahu untuk di laning early-nya dia nggak kalah karena salah satu hero late game juga itu ada di Ixia. Yes. Jadi early-nya nggak terlalu kalah, itu udah penting. Dia bisa kuat di laning, nggak ke ganking, dia tumbang 0 aja itu udah mahal sih menurut gua Iya. untuk hero-hero late game. Karena ya sebenarnya Edita juga late game sih. Cuman dari range kan sedikit beda ya. Range-nya Ixia jelas lebih jauh. Apalagi dia di mode defensif. Wah itu enak banget sih, di depannya ada turret kan, jadi gak akan ada yang tabrak langsung direct ke dia. Plus ada Baxia juga. Sebenarnya ini pick yang bagus banget dari Aurora. Cuma gue khawatir di Sanji aja. Sanjinya ini kayak mengkhawatirkan banget untuk Aurora. Filter strike aja ini bisa langsung ngebocorin si Gibum dan jangan tabrak Kaltezi itu dulu. 1 poin penting untuk Aurora, jangan incar Kaltezi. Sanji sih, mereka harus tutup Sanji. Gimana caranya Sanji ini nggak bisa ngedeal damage? Lapu-lapu dari tadi belum terlalu maksimal untuk join, tapi kali ini akan bisa join. Dan ngomongin Rosa, yang tadi udah coba untuk maksimal menutup ke arah Sanji, sekarang bisa lapu-lapunya, bisa Luna. Federasi dikeluarkan dan itu dia Luna. Brand Fighter mencoba untuk dihindari begitu saja. Sanji malah menggocek, tapi nampaknya dia sih seorang diri. Karena bisa menemani. Sanji memang ter-take down, tapi ada masalah Luna versus everybody. Ditutup jalan dengan JP. After off gun, dia for defense dikeluarkan. Berhasil menuju ke belakang. Kehilangan 2 momentum dan full barat. Terperangkap. Masih ada 1 buah kali win set the day for this time untuk tim Aurora Gaming. Lihat yang mereka lakukan. Mereka berhasil bermain dengan Ki. Tapi nampaknya tim Liquid, gue suka banget sama move-nya. Lihat yang dilakukan. Mereka memasang ke belakang, dia tahu si Gilun dan ditutup dengan content cold. Gak ada jalan untuk terikat satu sama lain. Tapi nampaknya Rosa dengan heavy crossbow yang dia miliki gagal untuk menutup kemenangan dari tim Liquid. Triple kill didapatkan oleh tim Liquid. Ya, tapi really heavy crossbow. Ya itu dari tadi yang gue pertanyakan. Mungkin ya ada miss position dia di kondisi tadi, mungkin memang nggak ada yang bisa diambil juga. Dan ya kita akan lihat nih dari tayangan ulangnya di mana TNG terlalu cepat menurut gua. Dan Sanji ini mimpi buruk sih, buat semua user pass ya, nabrak bukan 1 tapi 2. Karena Matildanya nge-follow juga di bagian belakang. Untungnya JP masih bisa selamat tadi dengan EOG defense. Nah ini yang gue maksud nih, gak ada skill lagi yang punya damage bisa diambil sama Rosa. Kalau dia ngambil Fredin dapatnya tahun, gak ada damage yang pasti. Dia ambil Cici Curtain Call, gak ada damage-nya juga. Makanya yang diambil adalah heavy crossbow untuk ngebantu. Seenggaknya basic attack-nya ada vertikal yang memang gak jauh juga. Damage-nya tetap kecil tapi ada seenggaknya. Oke, mereka coba untuk mengungguli kembali keuntungan yang mereka miliki dari Aurora Gaming dari gold laner, tapi nampaknya agak cukup sulit melihat EXP lane mereka harus lulu lantah, berantakan. Lunar, dia udah ngelakuin job dash-nya, tapi ini yang mungkin ngebuat Liquid ini menjadi champion dari MPLPS. Lihat regroupnya mereka, lihat gimana Sanji mainin jempol kirinya. Beberapa skill yang karena itu membuat waktu yang cukup banyak untuk tim Liquid. Dan zoning out dari JP menutup keuntungan yang dimiliki dari tim Aurora Gaming.
Lunar gak bisa di cover. Semua fokus ke arah JP. Dan akhirnya, JP juga pun masih selamat. Sebenarnya yang gue lihat ya dari TLPH ini, kunci mereka tuh di kiri kanan. Ditutup, Avis 47 dan itu dia instant kill. Damage diberikan, surprise, happy birthday Apex 47. Yuji. Dapat taruh kalian, bakal cepat melakukan zoning out. Kemudian bisa dikeluarkan dari nampaknya dan sosok dan Sanji gencar untuk pulang. Kerja berhasil dihindari. Lihat jogetan dari Sanji membuat lepaskan dari tim Liquid berhasil selamat. Dan apakah bisa selamat kali ini karena full balas telah dikeluarkan dan courtesy Press War terakhir gagal bertemu Lunar. Dan itu yang tadi sempat kita bilang, Sanji 1-2 skillnya dihindari dengan jempol kirinya, Lim. Iya. Itu ngerubah segalanya. Hanya dengan analognya ya. Tapi masalahnya nih bukan masalah Sanji doang. Cuma ya balik lagi ke strategi dari tim Liquid PH. Kiri kanannya selalu unggul. Dan iya recruitnya tadi, karena gue bilang apa, Liquid PH ini tim yang mirip banget dengan Onyx Prime. Onyx ID Prime maksudnya. Karena mereka menguasai rivernya. Seakan-akan Aurora Gaming itu cuma punya satu sisi doang, tapi kalau tim Liquid PH dia punya dua. Plus ketika udah mulai turtle kedua ke atas, wah regrouping mereka bagus banget. Gold lane-nya mereka selalu join. Kalau memang nggak join, gold lane akan makan 2 lane dan itu akan cepet banget. Selalu matiin move dari gold lane lawannya. Makanya di awal kita melihat gold dari OHEP kalah, sekarang OHEP udah menang. Yes, bermain dengan setengah lapangan. Membuat pasukan dari tim Liquid mendapatkan keunggulan. Informasi telah didapatkan di mana Sanji berada. Visionnya cukup jelas, Defender Extract karena belakang coba dipukul mundur. 2 kali tetes udah cukup. Territorial sungai kembali dipegang oleh pasukan dari tim Liquid. Bakal setup yang dilakukan Aurora Gaming, mereka semua harus gagal dan mundur ke arah belakang. Kedua, cuma informasi didapatkan adalah Captain Colt dan Sanford berhasil mengikat Apex 47 bersama dengan Chelsea. Masih ada Kang Win, udah ke belakang JP. Baik yang dilakukan dari Sanford akan coba untuk jalan. Menutup jalan, supaya pasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan load tanpa ada kerugian sama sekali. Lihat distraction, ada ke kiri, ada ke depan, dan bahkan Sanford sengaja munculin mukanya biar Aurora Gaming fokus ke arah Sanford. itu dia. Lagi-lagi ya distractionnya dari Sanford. Dia punya vengeance juga kan yang belum dipakai, makanya dia pede banget nih. Dia tahu dia akan kuat. Dan ya gue suka banget tarik ulur dari tim Liquid. Walaupun tadi Sanford show di bagian bawah dan Aurora kelihatan banget dia agresif, dia langsung tarik lordnya. Cuma ya tim Liquid punya perhitungan yang lebih kuat. Mereka sadar nih, oke, Aurora mau komit pun, mau all in ke lordnya pun, itu nggak kuat. Itu tetap butuh waktu. Makanya kayak santai aja, tunggu aja mereka masuk dan satu kali fitur strike aja tadi udah ngusir loh di daerah lordnya. Dan sekarang perbedaan levelnya 2. Plus ada lord juga yang cukup berbahaya. Ditangkap dua. Dan dia berbahaya kenapa? Bukan masalah dia nangkap 2 dan follow damage-nya memang gak ada, tapi kalau di follow up sama Curtain Cold, itu yang berbahaya. Nyangkut di situ. Iya. Getting win, flicker itu bakal langsung sia-sia di depan sana, Lim. Holy defense gak kenal lord. Holy defense yang gak kenal lord-lordnya masih bertahan dengan full HP di arah bottom lane. Permasukan dan Demon mencoba untuk melakukan sedikit fokus di arah bottom lane. Tapi mereka sadar, mereka cuma butuh komit untuk ngebuang soft skill yang dikejar Aurora Gaming supaya dengan super minion yang masih berjalan, mereka baru bisa selesaikan base turret-nya. Iya, bawahnya juga masih on the way lagi kan. Dan kita lihat defensif dari Aurora Gak Gaming. bakal bisa ditangkap, Sanji masih terlalu jauh dan Apex 47 mau tidak mau harus flicker full defensif. TNC keluar dari kandang mereka mencoba melakukan defensif, tapi itu dia flicker full parah. Sikipul berhasil bertemu ke arah Sanji. Poin kill yang dia lakukan berhasil membuat pasukan dari tim Liquid gagal untuk mendapatkan best turret dari bottom lane. Tapi sayang sekali dengan satu space yang terbuang, tim fight yang terfokuskan dari bottom lane, mereka kehilangan satu best turret. Tapi itu the best thing yang bisa mereka lakukan dibandingkan harus kehilangan semuanya. Dan Rosa surprise attack Waspo tidak berhasil mendapatkan apapun. Mendapatkan Lunar di depan sana, mencoba untuk melakukan membayang-bayangi OHEP. Sigibung tidak memiliki apapun dan nampaknya Lunar Brafighters-nya terlalu terburu-buru. Predicted-nya mungkin harus lebih dikalkulir. OHEP di depan sana mencoba ditutup dan masih ada TNC. OHEP, sorry to say, no sprint, harus ditutup nyawanya. Terlalu overcommit bahkan sekarang. Aurora Gaming mereka punya momentum untuk sedikit bernafas. Mereka bisa coba untuk farming lagi. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya terlalu bersemangat aja dari OHEP tadi. Dia coba trapping. Ya memang dapat Rosa juga, cuma bayarannya nggak pas lah karena Rosa aja Goten cukup gak sih? ya makanya sebenarnya untuk Goten gue sukanya nggak mati sama sekali sih. Mungkin para user Goten juga tahu sih. Kayak no doubt itu menjadi salah satu hal yang kalau bisa tuh didapatkan setiap gamenya. Tapi masuk di menit ke-13, sebentar lagi lot akan muncul. Perbedaan goldnya 7.000 masih dipegang Liquid. Dan wah, gue jujur ngeliat dari winning conditionnya Aurora Gaming lagi-lagi nih mulai sempit, mulai tidak terlihat. Tapi setidaknya mereka punya Sigibung, balik lagi. Tadi udah dikit menunjukkan kalau pergerakan dari full Baras Shinamiki dan Sigibung mendapatkan impact yang cukup besar.
yang harus mereka coba sekarang itu spesial adalah satu, gimana caranya Lunar Brave Factors-nya ini, source skill-nya itu nggak waste, nggak kebuang sia-sia. Entah buat defensif, entah buat agresif, itu nggak boleh sia-sia. Kenapa? Karena biarin Aurora Gaming skill lainnya kayak Apex 47 dan Seeking Eagle-nya itu bisa menangkap ke yang lain. Oke, bawahnya udah di-clear. Dipaksa clear lebih tepatnya tadi sama Sanford. Dan sekarang Lordnya akan dieksekusi. Pilihan dari Aurora Gaming hanya untuk mundur. Mereka nggak bisa kontes bahkan karena resikonya. Ini terlalu besar daripada chance berhasil, tapi dicoba ternyata Kianzi. Nggak boleh sih. Iya, itu malah ngebuka badan mereka, membuka kuburan mereka sendiri. JP. Betul-betul the fairway strike. Membuka permasalahan dari tim Liquid dan di depan sana mereka kehilangan Outside 47 TSC memang selamat. Tapi lihat Lunarnya terperangkap. Full bar sekalipun yang mendapatkan Sanji. Dan permasalahan dari tim Liquid mereka mendapatkan keuntungan courtesy versus everybody. Carl. Not the sweat for this time. Carl akhirnya balik mundur ke arah belakang. Memilih untuk menuju ke arah terlebih dahulu. Dua kali ini berbanding dengan satu. Tidak worth it. Ini perbedaan target sih tadi gue lihat dari Liquid, tapi Wallace Rosa hampir saja ter-take down. Informasi nggak didapatkan. nyampe. Tapi lihat di belakang sana ada Sigi Boom yang melakukan recall sedikit terlambat dan harus kehilangan satu buah pistolet dari mid lane. Tapi mereka tidak bisa melupakan Sigi Boom belum memiliki full barrage dan masih bisa di-defense harusnya. Masih bisa di-defense, damage terlalu besar. Tianzi mencoba ditutup jalannya. Sanford tidak bisa menahan damage dengan full barrage. What Blacker ternyata ditutup dengan courtesy versus everybody. Courtesy menyelamatkan dua kawannya, mengorbankan jiwa dan raganya. Salah satu gerakan move jungle yang mungkin rugi di pandangan beberapa orang, tapi ternyata ini sangat menguntungkan untuk tim Liquid. ya, masih bisa bertahan Aurora Gaming. Mereka sekuat tenaga untuk mengusir Liquid dari base mereka. Kita lihat dari tayangan ulang, sebenarnya jujur agak memaksa sih Liquid. Mereka ya balik lagi terlalu semangat ya, karena Oheb Sanford yang udah low semua. Mereka udah nggak punya spell lagi, Oheb nggak ada sprint, nggak ada flicker juga. Tapi ya entah kenapa gue ngerasanya kalau memang mereka mau mundur tadi nggak akan ada korban. Ya, tapi kita lihat, Lim, ini adalah salah satu move yang bagus dari Aurora Gaming. Mereka bisa stretch game ini, Sigi Boom berada di top maximum powernya. Dan kedua, Liquid mereka harusnya udah lebih sadar. Sanji adalah satu jalan mereka untuk bisa menentukan Sigi Boom. Ya, Sanji nggak boleh duluan. Gak boleh duluan, Sanji mungkin dari tadi bisa ngebuka badan, tapi kali ini lihat seberapa jauh jarak dari Sigi Boom. Ini benar-benar serangan full barrage slow distance relationship-nya itu nggak bisa dibendung. Iya, relationship ya benar-benar. Tapi balik lagi nih, ngelihat dari defensifnya, mereka masih punya celah. Nggak harus Sanji, ada JP. Kebuka full balance, lompat ke depan pakai EOG, itu satu solusi. Seenggaknya buang flicker itu dulu deh. Kalau Matildanya udah lompat ya. Karena kalau Matildanya belum lompat ya udah, si Gibum hanya tinggal pencet guiding win-nya. Habis itu udah nggak kena EOG. Kalau mereka mau dari tim Liquid dapetin game ini dengan pasti, mereka pancing keluar dengan Lord. Karena tadi gue lihat kondisi Aurora Gaming under aja, dengan chance untuk dapetin Lord gagal dapetin Lordnya itu besar. Mereka berani kok keluar dari kandang. Mereka berani buka kuburan mereka sendiri. Apalagi sekarang, mereka udah tahu nih gimana cara nge-handle dari tim Liquid untuk beberapa saat. Mereka udah tahu, oke Sanji ditutup, oke Kaltezi cuma udah nge-distract doang sekarang. Gitu loh. Tapi jangan lupa nih, Oheb juga bisa jadi kunci. Itu dia yang gue bilang, mereka dalam under kondisi aja berani ngebuka, apalagi mereka udah tahu cara nge-handle dan dipotong. Kaltezi, flicker defensif dikeluarkan oleh Sigi Boom. Mundur ke arah belakang, Kaltezi masih bisa dilindungi oleh Sanji. Impor masih dapatkan no flicker untuk Sigi Boom. Wah, satu source untuk penyelamatannya hilang nih. Dan makin berasa lagi nanti ketika Oheb yang lompat ke belakang mungkin. Atau seperti skenario yang gue bilang tadi, JP akan EOG langsung komit ke tempat Ixianya full barrage. Itu juga bisa jadi opsi. Sanford dengan Winternya. Mungkin tadi tujuan dari Aurora maju adalah karena cicinya show di bawah kan. Sanfordnya muncul. Dan sekarang Lord yang muncul nih. Full item satu lagi ternyata dari Oheb. Mungkin ya sepatu udah mau diganti juga, makanya dicari item yang lain. Plus kita lihat match up-nya juga sebenarnya udah full item Sigi Boom. Makanya defensi membahaya dan match Lord-nya akan coba untuk dikontes. Oh no, mereka memilih orang terlebih dahulu. Diaz itu berang dalam tangan Diaz. Gagal. Berhasil untuk menangkap siapapun tidak masalah. Captain Cole. Terlebih dahulu Captain Cole on point. Sehingga dilakukan Sigi Boom no-flip for this time. Hampir terwipe out termasuk dari tim Liquid. Menutup Lunar. Menutup Sigi Boom. Menutup TNC. Mereka bukan mau Lord-nya. Mereka menutup tripping. Dan bahkan tersisa Apex 47 dan juga TNC. Tidak bisa
melakukan clear dengan sangat cepat. Tim Liquid, sang kuda biru berada di depan base mereka. Dan ini bencana. Mereka berhasil ditabrak. Looking for weapon. Dan tim Liquid, sang kuda biru